Sagawa mulai tubuh Rene. Dia sebagian tubuhnya, payudaranya, wajahnya. Ada yang mentah, ada yang dimasak. Dia simpan sisanya di dalam kulkas. Dan yang paling tidak masuk akal sob, dia foto semua yang dilakukan dari tahap ke tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memencet video ini. Sobat cerita Bang Fawa, kalian tahu nggak sih kalau ada manusia yang jadi terkenal bukan karena prestasi, bukan karena membela negara, berbakti kepada negara, tapi karena makan orang. Iya, makan orang. Nama dia Issei Sagawa, orang Jepang. Tapi ceritanya cocoknya dia itu masuk neraka level spesial. Dia ini dikenal dengan julukan selebriti kanibal. Sagawa lahir pada tanggal 26 April tahun 1949. Prematur banget sob. Bahkan katanya cukup kecil untuk ditaruh di telapak tangan ayahnya. Coba bayangin, bayi bukan di box bayi, tapi diletakkan di telapak tangan. Ngilu sob. Nih bayi sih bukan kecil-kecil cabai rawit, tapi kecil-kecil kepala serigala. Pada saat dia masih kecil, kondisinya itu lemah. Dia sering sakit-sakitan. Tapi keluarganya super duper kaya. Ayahnya pebisnis sukses dan kakeknya adalah editor media besar. Jadi ya hidupnya nyaman secara materi. Tapi di usia kelas 1 SD, dia punya hasrat aneh setelah lihat paha pria. Iya, paha. Tapi bukan karena mau jadi tukang urut. Dia kepikiran, gimana rasanya ya makan paha manusia. Yalah, mulai ngelantur nih anak. Sagawa juga pernah mimpi yang sangat seram di dalam tidurnya. Dia dan kakaknya direbus di dalam kuali besar. Habis itu, dia jadi makin doyan ngebayangin kanibalisme. Bahkan kisah dongeng Sleeping Beauty pun dibelokin olehnya. Kebanyakan orang kan kalau melihat putri tidur, dia kan pastinya bilang, "Ih, cantik banget, pingin nyium." Tapi tidak dengan Sagawa. Dia bilang kalau melihat putri tidur, "Ih, cantik banget, pingin makan." Pingin makan. Bahkan dia pernah melakukan zoofilia sob, dengan anjingnya. Zoofilia itu di mana seseorang mengalami fiksasi seksual terhadap hewan non-manusia. Ya, bisa dikatakan orang yang melakukan hubungan dengan hewan. Itu zoofilia. Tolonglah. Ini bukan anjing menjadi sahabat manusia, tapi ini sahabat jadi korban. Setelah gagal masuk di universitas elit di Jepang, Sagawa memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Tapi sebelum ke Paris, dia sempat mencoba kanibalisme pertamanya di Jepang, di Tokyo. Korbannya seorang wanita Jerman. Saat itu pada malam hari, ketika wanita itu pulang entah dari mana, si Sagawa ini ngintilin dari belakang. Kemudian setelah wanita itu masuk rumah, terus masuk kamar dan tidur, si Sagawa ini mengendap-endap pergi ke bawah jendela kamar wanita itu. Dia kemudian mengambil sendok. Loh, kok sendok ya? Ya apalah alat untuk membuka jendela. Ya mungkin kalau di sini linggis. Dia buka jendela itu. Dia intipin wanita Jerman yang sedang tidur di kamarnya tersebut. Sagawa lalu terus nekat masuk ke dalam apartemen di kamar wanita itu. Pas malam hari. Tuh kan sob, kalau malam hari ketika kalian sudah tidur, kunci semua jendela. Makanya jangan suka buka jendela lebar-lebar malam hari. Bukan setan yang masuk, tapi si Issei ini bagaimana?
dimakan kalian sob. Tapi ternyata gagal total. Wanita itu bangun dan berteriak. Sagawa akhirnya kabur. Dan tahu nggak sob? Setelah wanita itu melaporkan ke polisi dan polisi menemukan pelakunya, yaitu Issei Sagawa ini, si Issei Sagawa hanya didakwa percobaan pelecehan terhadap wanita itu, bukan percobaan untuk memakannya. What? Ya, karena ayahnya bayar si wanita untuk diam sob. Ya mungkin wanita itu juga tidak tahu niat dan tujuannya. Karena secara umum kalau seorang laki-laki kan masuk ke kamar wanita ya cuma untuk seperti itu. Kalau si Sagawa ini kan tujuannya untuk makan dia hidup-hidup. Duit bisa untuk membeli keadilan, tapi tidak untuk bisa membeli hati nurani. Ingat itu sob. Tahun 1977, gagal bersekolah di Universitas Jepang, Sagawa kemudian pergi bersekolah di Universitas di Paris, Prancis. Nah, disitulah dia ketemu dengan cewek yang bernama Rene Herteville. Cewek Belanda, cantik, pintar, ramah, dan juga sabar. Rene adalah teman akrab Sagawa. Dia ini sering sekali datang ke apartemen Sagawa untuk mengajarkan bahasa Jerman kepadanya. Batinnya Sagawa, Terima kasih ya Rene, ngajarin saya bahasa, biar saya bisa bilang saya mau makan kamu. kocak benar Sagawa ini. Di suatu malam, tanggal 11 Juni tahun 1981, di malam itu, disertai dengan hujan rintik-rintik, petir menggelegar. Rene dan Sagawa janjian bahwa Rene akan mengajari Sagawa untuk bahasa Jerman. Walaupun dalam keadaan hujan, Rene tetap nekat pergi ke apartemennya Sagawa. Singkat cerita, saat Rene membaca puisi, santai, Sagawa mengambil senapan. Dia pun menembak Rene dari belakang. Sagawa kemudian pingsan sebentar karena kaget dan shock. Ini baru pertama kalinya dia membunuh orang, cewek lagi. Lalu setelah bangun dan Sagawa mulai tubuh Rene. Dia sebagian tubuhnya, payudaranya, wajahnya. Ada yang mentah, ada yang dimasak. Dia simpan sisanya di dalam kulkas. Dan yang paling tidak masuk akal sob, dia foto semua yang dilakukan dari tahap ke tahap. Ngeri sob. Kalau orang normal, dia upload makanan di Instagram kan. Tapi dia upload tubuh korban. Sungguh ngeri banget sob. Setelah puas memakan sebagian tubuh Rene Herteville, dia kemudian membawa sisa tubuh Rene ke dalam koper. Niatnya sih mau dia buang tubuh Rene ini di taman. Tapi ada salah satu warga yang saat itu berada di taman curiga dengan gerak-geri Sagawa dengan membawa 2 koper. Aneh kan? Ini orang mau pindahan atau mau pergi liburan, bawa 2 koper di taman. Akhirnya seorang warga itu melapor kepada polisi. Dan pas ditangkap, Sagawa ini langsung mengaku, "Iya pak, ini adalah potongan tubuh manusia, cewek cantik lagi." Ngaku langsung, tanpa berbelit-belit. Nah, kemudian setelah di pengadilan Perancis ini bingung. Mereka menganggap Sagawa ini tidak waras. Jadi pengadilan tidak bisa mengadili Sagawa. Dan malah Sagawa ini dideportasi ke asal negaranya di Jepang. Di Jepang, Sagawa langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi dokter ini bilang, dokter yang ada di rumah sakit jiwa ini, dia punya gangguan kepribadian, tapi tidak gila, kata dokter di Jepang. Dan karena dokumen kasus dari Prancis ini tidak pernah diserahkan, jadi di Jepang ini, pengadilan Jepang maksudnya tidak bisa menghukum dia.
Akhirnya, Sagawa pun dibebaskan setelah berada di rumah sakit jiwa selama 15 bulan. Serem gak sob? Orang kayak gitu bisa hidup bebas. Sagawa malah jadi selebriti. Nulis buku bestseller, muncul di TV, bahkan ikut acara masak sambil makan daging mentah sob. Bayangkan, dia bisa makan daging mentah-mentah. Ketika host TV itu menanyakan, "Pak Sagawa, masak apa hari ini?" Sagawa pun menjawab, Menu hari ini, paha manusia, bumbu cinta. Dia, si Sagawa ini, juga bikin manga dan ilustrasi berisi fantasi kanibalisme. Bahkan dia ini pernah main film dewasa di tahun 1992. Dalam film itu, dia pura-pura makan daging manusia lagi sob. Dalam wawancaranya, Sagawa ini pernah bilang, Aku ingin mati di tangan wanita cantik. itu katanya sebagai penebusannya. Gua sih mikir, itu namanya bukan tobat sob. Itu obsesi yang dibungkus dengan puitis. Issei Sagawa meninggal dunia karena pneumonia tanggal 24 November tahun 2022 di usia 73 tahun. Ya, bukan karena dibunuh sih, bukan karena dihukum, tapi karena sakit biasa. Sobat cerita Bang Fawa, dari semua kisah yang mengerikan ini, satu hal yang bisa kita pelajari. Obsesimu bisa membentuk siapa dirimu. Tapi kalau obsesimu udah nyenggol kemanusiaan, itu bukan hobi sob, itu horor yang nyata. Like, komen, dan share biar kisah kelam ini tidak terlupakan. Dan jangan lupa sob, cek kulkas sebelum tidur. Siapa tahu ada 2 koper misterius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya. Salam dari Bang Fawa.